Video kali ini akan saya beri judul review kartu kredit. Materi dalam video ini merupakan garis besar materi video lain yang berkaitan dengan semua kartu kredit. Jadi saya mempunyai beberapa materi video tentang kartu kredit, ini kita review. Jadi seperti kita ringkas begitu. Kartu kredit adalah kartu yang bisa dimanfaatkan untuk berbelanja keperluan apapun dengan tidak mengurangi tabungan. Begitu kartu kredit dipakai, maka kita mempunyai beban yang harus dibayarkan kepada bank pada saat jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo semua kartu kredit sudah diinformasikan pada saat kita menerima kartu. Jadi pada saat kartu dikirim, kita sudah akan mengetahui jatuh temponya kartu kredit itu tanggal berapa setiap ada pembelanjaan. Untuk itu mengatur jadwal belanja menjadi penting agar kita mempunyai rentang waktu yang cukup untuk melunasi tagihan memasuki waktu jatuh tempo. Jadi kita harus mengetahui jadwal waktu jatuh tempo supaya kita berbelanja tidak mempunyai jadwal yang nggak beraturan. Jadi jadwal itu harus yang baik supaya jatuh temponya kita masih ada rentang waktu, tidak tergesa-gesa. Untuk membuat kartu kredit sangatlah mudah. Yang dibutuhkan hanyalah mengisi dokumen atau aplikasi serta menyerahkan data berupa fotokopi. Hanya fotokopi aja. Jadi kalau misalnya Anda tidak disetujui juga nggak apa-apa. Atau hanya fotokopi, tidak ada yang hilang. Tabungan juga tidak hilang. KTP asli juga nggak hilang. Tidak masalah. Namun demikian ada beberapa hal yang sangat pokok agar kita mendapatkan kartu kredit yang banyak serta limit besar. Nasabah yang mempunyai tabungan yang dikategorikan nasabah prioritas, ini nasabah yang mempunyai tabungan tinggi ya, sangat mudah disetujui jika mengajukan kartu kredit. Jadi kuncinya adalah kita punya tabungan, itu semakin banyak semakin gampang untuk mempunyai kartu kredit. Tapi tabungan itu hanya ditabung, bukan di deposito, nggak usah diblokir, nggak apa-apa, itu cukup ditabung aja sudah cukup. Jadi hanya uang nabung besar sesuai dengan ukuran prioritas, maka kita akan mudah mengajukan kartu kredit. Entah uang siapa, mungkin uang kantor atau uang iuran atau uang apa, yang penting uang itu masuk di rekening kita. Tidak harus berupa tabungan deposito, jadi tidak harus deposito, tapi cukup dengan tabungan biasa yang sewaktu-waktu tetap bisa kita ambil. Beberapa bank bahkan mempunyai program sistem blokir tabungan, yang artinya tabungan diblokir dengan jumlah tertentu. Ada juga bank yang mempunyai sistem blokir, artinya tabungan diblokir 3 atau 6 bulan atau setahun, tapi nanti kita masih dapat kartu kredit dengan limit tertentu. Kalau diblokir sekian, maka limitnya dapat sekian. Itu sangat mudah. Jadi kita mengisi data ibaratnya sudah tidak perlu pakai trik-trik, sudah langsung dapat kartu. Semakin banyak tabungan, maka semakin mudah untuk membuat kartu kredit. 4. Pegawai perusahaan yang mempunyai gaji tinggi seperti karyawan perusahaan multinasional juga akan sangat mudah mempunyai kartu kredit dengan limit yang tinggi. Jadi kalau misalnya ada pegawai perusahaan yang gajinya 50 juta misalnya, itu gampang mempunyai kartu kredit limit yang tinggi. Mungkin dia kalau mau membuat kartu kredit nggak sampai 2 tahun bisa sampai sekitar 500 juta gitu. Kalau gajinya sekitar 50 juta per bulan. Gajinya nggak dipotong, tetap hanya untuk menunjukkan bahwa dia punya gaji aja. Pengusaha dengan bermodal legalitas dengan didukung saldo dan perputaran uang yang tinggi juga akan mudah mendapatkan kartu kredit. Jadi misalnya ada pengusaha yang punya legalitas CV atau PT atau apapun, kemudian ada punya tabungan dan tabungan itu saldonya bagus, semakin tinggi saldo semakin bagus, semakin putarannya, semakin frekuensinya tinggi semakin bagus. Saldo ini sekedar tabungan, tidak perlu deposito, itu hanya tabungan saja seperti yang pertama tadi. Namun demikian, jika kita menginginkan kartu kredit dengan limit tinggi, maka dalam mengisi data-data pada form aplikasi kartu kredit juga harus sinkron. Kalau kita mau pengen kartu kredit yang limit tinggi, nah ini harus hati-hati, mengisi aplikasi kartu kredit juga harus sinkron karena kita ingin limit tinggi. Yang perlu diperhatikan isian yang sangat mendukung untuk dikategorikan sebagai nasabah yang layak mendapatkan kartu kredit yang tinggi antara lain. Atau ya, ini penting, ini domisili atau alamat ini. Kalau Anda alamatnya di gang sama di jalan raya, nah, analis akan menilai yang di jalan raya itu akan lebih bagus. Jadi kalau misalnya Anda di jalan, misalnya jalan Terkuku, Anda tambah aja jalan raya Terkuku, nah, itu nanti potensinya untuk mendapatkan beasiswa kartu lebih besar, walaupun jalannya sebenarnya jalan Terkuku, tambah aja jalan raya, karena si verifikator dari kartu itu tidak pernah tahu bentuk jalannya. Yang penting kalau ada orang ngirim kartu kredit, sampailah hanya dirubah ditambah kata raya misalnya. Menunjukkan di kota beralamat di jalur utama itu lebih bagus daripada Anda di gang atau di kampung. Telepon, punya nomor telepon kabel atau telepon lokal, ini penting sekali.
kemudian punya rumah milik sendiri. Jadi jangan rumah kontrak. Kalau kita mau pengen kartu kredit limit tinggi kok kita rumahnya kontrak. Rumah milik sendiri. Tulis saja milik sendiri. Sudah lama menempati, misalnya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, lebih bagus yang 20 tahun, gitu ya. Sudah berkeluarga, lebih bagus daripada yang single. Pendapatan tinggi, semakin bagus jika disinkronkan dengan rekening tabungan. Jadi kalau misalnya rekening tabungannya 1 miliar, ya pendapatannya dibuat 3 aja. Mungkin pendapatannya sebulan 100 juta atau 200 juta. Tapi kalau rekeningnya cuma 10 juta, ya pendapatannya jangan ditulis 50 juta, nggak masuk akal. Kalau pengusaha, isi dengan usaha jenis barang bukan bisa. Jadi kalau Anda ngisi jenis usaha, itu sebaiknya barang. Artinya Anda bukan bergerak dalam bidang jasa tapi barang. Misalnya Anda punya sound system, lebih bagus Anda tulis usaha jual beli alat musik atau jual beli sound system, bukan persewaan sound system. Verifikasi via telepon harus diangkat ya. Yang menjadi sasaran verifikasi adalah telepon kantor, telepon lokal, telepon pribadi, dan telepon saudara tidak serumah. Nah, ini banyak orang yang kaya tapi kartu kreditnya sedikit karena di telepon tidak pernah diangkat karena dia males. Tapi kalau kita yang mempunyai skema mau menernakkan kartu kredit, ya kita harus mulai siap-siap untuk telepon harus selalu diangkat, telepon kantor, telepon pribadi, dan telepon tidak serumah. Kalau perlu kita deket itu kantor, telepon tidak serumah, saudara tidak serumah, telepon pribadi, itu dekat itu. Jadi kita jawab cepat. Habis di telepon yang kantor, nanti di telepon pribadi, habis di telepon pribadi langsung di telepon yang saudara tidak serumah. Itu cepat. Kalau supaya kita cepat ya kita dekatkan aja telepon tersebut. Yang angkat ya teman-teman kita juga boleh. Yang penting harus diangkat. Banyak aplikasi tidak disetujui gara-gara tidak aktif menjawab verifikasi telepon tersebut. Kita yang bermodalkan sabar dalam mengangkat menjawab verifikasi dari pihak kartu sudah hampir pasti akan memenangkan permainan ini. Jadi itulah yang penting telepon tadi di skema supaya bisa dijawab ya. Misalnya telepon kantornya itu pakai lokal tetapi di rumah itu juga nggak masalah. Yang penting pokoknya telepon kantor itu ada gitu. Telepon kabel atau telepon lokal itu harus ada ya. Setelah mendapatkan kartu kredit pertama, maka kita membuat skema yang sama dalam pengajuan kartu kredit pada bank yang lain. Setelah kita mendapat satu, maka kita ajukan ke bank lain dengan skema seperti di atas tadi. Jadi tabungannya harus bagus, rekeningnya perputarannya harus bagus, tapi di bank lain. Setelah mendapatkan kartu, kita kumpulkanlah beberapa kartu itu, misalnya 500 juta atau 1 miliar. Kalau kita tabungannya tinggi, 1 miliar sangat mudah untuk mendapatkan kartu kredit total 1 miliar dalam setahun aja udah bisa dapat. Maka kita mendesain. Nah sekarang kalau kita sudah mempunyai kartu kredit dengan limit tinggi, kita sekarang mendesain orang lain supaya seperti kita lakukan. Orang lain itu yang mungkin saudara kita, teman kita yang akan kita jadikan komunitas. Kita buatkan kartu kredit baru sesuai dengan cara yang telah dilakukan yang lebih dahulu tadi. Kumpulkan semua kartu dan potensi uang tunai yang ada dalam kartu bisa dicairkan. Nah, jadi kartu yang sudah terkumpul itu bisa dicairkan, tapi tujuannya hanya untuk memperbaiki rekening lagi. Nah, rekeningnya untuk apa? Rekening yang bagus, yang banyak isinya, yang mutasinya bagus, bisa untuk pengajuan berbagai macam aneka produk kredit perbankan. Jadi berbagai macam kredit itu kita ambil semua bisa itu. Utamanya kredit kepemilikan rumah atau kredit kepemilikan tempat usaha. Yang paling penting itu nanti paling mudah untuk mengajukan kredit seperti itu. Dalam mengajukan jenis pinjaman yang lain harus memiliki potensi untuk mendapatkan dana segar. Jadi kita kenapa saya utamakan kepemilikan rumah? Karena kredit kepemilikan rumah atau kredit kepemilikan tempat usaha itu kita mempunyai potensi besar untuk mendapatkan dana segar. Ada skemanya itu, ada triknya. Seperti membeli rumah tanpa modal tetapi justru mendapatkan dana segar. Jadi kita membeli rumah tanpa modal tapi justru mendapatkan dana segar hanya karena rekening dan mutasi kita bagus. Untuk ini simak video membeli rumah tanpa modal. Jadi nanti akan ada cara-caranya bagaimana. Simak video saya membeli rumah tanpa modal. Setelah potensi uang tunai tersedia dan dana segar juga tersedia, maka modal ini sebagai kekuatan untuk membuat koperasi. Nah, jadi tadi kan ada potensi uang tunai di dalam kartu kredit nih. Kemudian ada dana segar dari kita dapat dana segar dari pembelian rumah nih. Itu kita cairkan, kemudian kita salurkan kepada orang yang pinjam di koperasi kita. Jadi kalau nggak ada yang pinjam itu nggak usah dipakai uang kartu kredit itu. Oke.
tidak saya rekomendasikan potensi uang tunai dalam kartu kredit itu dimanfaatkan sebagai modal perdagangan barang. Tidak boleh, berbahaya, mengkhawatirkan. Jadi lebih bagus uang kartu kredit itu tidak dipakai. Kalau toh dipakai itu terakhir, tapi yang paling utama dana segar dari pembelian rumah-rumah yang kita lakukan tadi itu bisa dipakai untuk nasabah yang memerlukan pinjaman kepada kita. Nah, diingat, modal ini hanya disalurkan pada nasabah yang meminjam uang koperasi dengan jaminan sertifikat. Jadi kita harus memakai sertifikat orang yang pinjam di koperasi kita. Karena memang skemanya nanti akhirnya adalah kita sertifikat itu bisa dikuasai oleh koperasi. Jangan sampai jatuh kepada bank-bank konvensional. Jadi misalnya ada orang yang mempunyai sertifikat di bank konvensional tapi sudah mulai susah untuk mengangsur atau kewajibannya sudah tertunda-tunda, maka itu kita selamatkan. Nanti ada skemanya itu. Nah, ini videonya bisa Anda lihat, mendirikan koperasi simpan pinjam tanpa perlu funding. Nanti di situ ada skema supaya sertifikat dari orang yang sudah kesulitan untuk kewajiban di bank konvensional bisa kita selamatkan. Oke lah, saya kira cukup sekian, dan bila Anda mau memperdalam bisa diikuti video-video yang lain. Terima kasih.